Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Tania Putri dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2020 dengan NIM 1705621. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada Departemen Human Capital Management di Perum Produksi Film Negara atau PFN. Nah, perkembangan era globalisasi saat ini dengan kemajuan teknologi membawa dampak perubahan terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Dampak perubahan yang terasa salah satunya pada saat ini yaitu di bidang informasi dan komunikasi, yaitu melalui film. Adanya pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media sehingga industri film yang didominasi oleh layar lebar mengalami pergeseran ke media digital seperti OTT platform, sehingga adanya pelaksanaan praktik kerja lapangan merupakan sarana pembelajaran untuk mahasiswa agar dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta bekal untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Nah, apa sih tujuan praktik kerja lapangan sendiri? Nah, yang pertama itu untuk mengetahui cara pengelolaan SDM yang terkait akibat perubahan struktur organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan kultur di perum produksi film negara. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan administrasi kepegawaian di perum produksi film negara. Nah, manfaat dari PKL sendiri itu untuk praktikan, yaitu untuk melatih dan mengukur kemampuan praktikan dan dapat mengimplementasikan ilmu dan teori. Praktikan mendapat pengetahuan baru serta pengalaman, lalu dapat mengembangkan kemampuan berpikir praktikan dalam bertindak untuk membuat keputusan. Nah, untuk Fakultas Ekonomi sendiri itu bisa membuka peluang kerjasama antar universitas dengan perum PFN. Nah, sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di UNJ agar dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun lembaga. Yang ketiga, mendapatkan feedback berupa saran dan kritik untuk menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada perusahaan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas mahasiswa jurusan S1 Manajemen agar memiliki daya saing yang tinggi dengan kemampuan serta pengalamannya. Nah, untuk perum PFN sendiri itu terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi perum PFN, lalu membantu dalam mengembangkan serta menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan baik akademis maupun etika. Yang ketiga yaitu membantu perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang belum sempat dikerjakan sebelumnya. Dan yang terakhir memungkinkan terjadinya kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan di waktu yang akan mendatang. Nah, ini untuk tempat praktikan sendiri PKL itu adanya di Otiksta Raya nomor 125127. Ini untuk telepon dan emailnya, dan ini untuk titik lokasi sesuai dengan Google Maps. Nah, untuk proses kegiatan PKL praktikan sendiri itu pada bulan Januari 2023, praktikan membuat surat permohonan magang dan mendaftar magang kepada pihak perusahaan. Lalu di bulan Februari sampai bulan Juni itu praktikan mulai melakukan PKL di PFN. Lalu untuk pembuatan laporan serta bimbingannya itu di bulan Juli 2023. Nah, ini untuk profil perusahaan sendiri. Visi untuk menjadi pilihan utama perusahaan pembiayaan film dan konten di regional. Misinya itu untuk mengelola pembiayaan film dan konten untuk pemerintah, kementerian atau lembaga BUMN dan sektor swasta, mengembangkan talenta film dan konten yang mendorong kemampuan daya kreatif dan inovasi di film dan konten, mengorkestrasi ekosistem film dan konten untuk memajukan industri perfilman Indonesia. Nah, karena di PFN sendiri adanya perubahan struktur organisasi nih karena pas COVID-19, jadi adanya banyak perubahan-perubahan dalam departemen-departemen sendiri. Nah, jadi ini untuk struktur organisasi terbarunya. Oke, di lini bisnis perusahaan itu, jadi PFN saat ini memiliki beberapa lini bisnis yang berkembang. Yang pertama itu menyediakan jasa pembuatan video seperti company profile, corporate video, ikon TV, dan video marketing kit. Lalu PFN sendiri juga mengoperasikan Indonesia Film dan Content Academy atau IFCA
untuk lembaga pelatihan yang fokus pada teknik dalam pembuatan video. Lalu PFN juga menyediakan layanan penyewaan studio dan lokasi parkir untuk keperluan syuting film. Nah, biasanya nih orang-orang yang ingin syuting film biasanya banyak juga nih yang di PFN gitu. Nah, lalu PFN melanjutkan pergerakan perannya sebagai perusahaan pembiayaan film. Nah, ini di sini sendiri ada program strategis perusahaan. Nah, PFN tuh memiliki program strategis yang menjadi fokus pengembangannya nih, yaitu sebagai production house aggregator dalam melakukan agregasi terhadap production house di seluruh Indonesia. Lalu PFN juga berfungsi sebagai content kurator dan PFN memiliki peran dalam distribution channel syndication, yaitu mengkoordinasikan distribusi konten di Indonesia. Nah, ini proses kegiatan PKL-nya. Jadi, praktik apa aja sih yang praktikan lakukan gitu selama PKL di PFN. Jadi, praktikan membuat perdin dan ini untuk alur pembuatan perdin sendiri. Lalu membuat memradir, ini alur pembuatannya. Lalu membuat PFN Cover Program Action 2023, ini alurnya. Pembuatan surat eksternal HCM PFN, ini alurnya. Nah, apa sih kendala yang dihadapin praktikan nih selama PKL dan juga cara mengatasinya? Jadi kendalanya itu karena sedikitnya tenaga kerja di PFN ya, karena tadinya ada perubahan struktur organisasi karena COVID-19, jadinya PKL praktikan sendiri ini bekerja tidak sesuai dengan job desk yang telah dilakukan, sehingga terjadinya workload yang tinggi terhadap praktikan. Nah, untuk mengatasinya sendiri, praktikan mencoba untuk membicarakannya dengan mentor jika divisi lain meminta bantuan praktikan, sehingga mentor nantinya dapat memberitahukan kepada divisi lain untuk tidak memberikan job desk yang tidak ada terkaitannya dengan divisi praktikan terlebih dahulu sebelum job desk yang dikerjakan oleh praktikan ini selesai. Nah, lalu kendala lagi nih, praktikan merasa bingung berapa kali dalam menyelesaikan tugasnya yang ada di HCM sendiri. Karena timeline dari job desk tersebut nih suka berdekatan, jadi tuh kadang praktikan bingung untuk menyelesaikan job desk yang mana terlebih dahulu. Untuk mengatasinya, praktikan ini menyusun skala prioritas, tergantung pekerjaan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, tidak hanya itu, praktikan juga mengatur deadline tiap pekerjaan atau time management nih, karena praktikan percaya bahwa mengelola waktu secara efektif itu penting untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut terrealisasikan dengan tepat waktu. Nah, kesenjangan teori dan praktik apa sih nih yang ada gitu kan dalam dalam PKL praktikan nih. Jadi praktikan ini belum memiliki pemahaman yang cukup luas tentang teori yang terkait dengan pekerjaan yang praktikan lakukan. Praktikan belum memiliki pengalaman yang cukup juga untuk memahami bagaimana teori yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan dalam situasi nyata dalam pekerjaan. Nah, untuk teorinya sendiri itu menurut para ahli ya, yaitu Karma Wijoyo 2020, metode 360 derajat adalah proses penilaian kinerja dengan sumber penilaian berdasarkan proses penilaian kinerja dengan sumber penilaian berdasarkan perilaku seseorang atas individu serta perilaku terhadap atasan, rekan kerja, bawahan, dan anggota-anggota lain suatu tim proyek pada maupun supplier. Nah, sedangkan dalam praktiknya sendiri nih, praktikan melakukan PKL sebagai HCM. Nah, sistem pelatihan maupun coaching di sana tuh belum ada karena adanya perubahan struktur organisasi yang jauh drastis saat terjadinya COVID-19 2020. Jadinya saat praktikan melaksanakan PKL di sana, praktikan turut andil membuat survei tentang pelatihan apa nih yang akan ingin dilaksanakan. Seperti itu. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, praktikan mampu belajar dari awal bagaimana mengelola SDM dalam suatu perusahaan karena adanya perubahan struktur organisasi. Praktikan memperoleh pengalaman kerja secara langsung mengenai bagaimana menerapkan program culture kepada seluruh karyawan di sebuah perusahaan, mulai dari menerapkan akhlak setiap harinya. Jadi akhlak nih kultur program culture yang ada di PFN gitu ya. Nah, dalam melaksanakan program PKL dapat mempraktikkan bagaimana cara mengurus administrasi di sebuah perusahaan.
Nah, untuk fakultas ekonominya, sarannya itu dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada mahasiswa atau mahasiswi agar informasi yang diberikan dapat tercapai dengan akurat. Lalu dapat memberikan kemudahan terkait pengurusan surat izin PKL agar tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai PKL ini terkait dengan dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir itu membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar dapat memberikan rekomendasi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. Nah, untuk perusahaan sendiri itu, PFN diharapkan dapat memberikan job analisis yang jelas nih terkait tugas apa yang akan diberikan, tujuan ketika pembuatan laporan PKL, praktikan dapat dengan mengetahui nih dengan jelas mengenai job analisis yang dikerjakan. Lalu yang kedua, diharapkan bagi Perum PFN agar segera membuat sistem rekrutan secara online dengan tujuan mempermudah dalam mendapatkan praktikan nantinya. Baik, ini beberapa dokumentasi saat praktikan melaksanakan PKL di PFN seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.